Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya J. Lucusten dalam sebuah podcast yang selalu mengangkat tema sepak bola Indonesia. Nah, setelah beberapa hari yang lalu konten saya tumbuh cukup pesat. Saya terima kasih buat semuanya. Nah, dalam beberapa pekan ini ya, dan ini akhir pekan ini, besok Jumat dan Sabtu kita masih belum ada kabar tentang coach timnas Indonesia. Nah, ini juga besok adalah pertandingan di mana penentuan apakah Indonesia bisa lolos ke semifinal, karena tadi Vietnam udah ngalahin Malaysia 2-0. Apakah ini juga peluang terakhir Indonesia bisa mengalahkan Myanmar dengan selisih gol yang cukup banyak sehingga peluang-peluang itu bisa tercipta. Nah, ini cukup menarik bagaimana Coach Indra ini mampu untuk belajar dari kekalahan dari Filipina pada pertandingan pertama. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Tentu saja ketika Anda sudah melakukan like dan subscribe, Anda akan selalu terhubung dengan konten yang setiap hari kita tayangkan. Jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran kepada PSSI serta Erick Thohir ya. Kepada saya juga boleh, silahkan, monggo. Rekan-rekan semuanya, saya hari ini membahas bagaimana netizen yang begitu keras melakukan kritik kepada PSSI dan juga Erick Thohir di tengah kekalahan kita atas Filipina, dan itu buat para netizen itu cukup menyakitkan ya. Setelah bertahun-tahun di timnas di bawah U23 nggak pernah kalah dari Filipina, sekarang ini kita malah dikalahkan 1-0 dan Filipina udah melenggang ke fase semifinal. Apakah Indonesia juga bisa ataupun mampu memperbaiki diri? Itu yang cukup menarik. Namun di kalangan netizen sudah terbentuk sebuah opini, nggak usah nonton timnas. Oh aduh. Jadi juga ini ada hubungannya dengan bagaimana para netizen ini tertarik sekali dengan ini ya, tadi nggak ada yang nonton timnas. Nah, ini menarik ini ya, karena bagaimanapun gini ya rekan-rekan semuanya, pemain-pemain timnas itu kasihan ya kalau mereka kalah begitu, mentalnya juga terpuruk. Apalagi ini adalah generasi setelah mereka ini adalah ke timnas senior. Ini bahaya nih rekan-rekan secara mental ya. Saya mengatakan ini untuk khusus pemain. Nah, kesalahan ini bermula dari memang Erick Thohir yang menunjuk Coach Indra untuk menjadi pelatih. Ini bukan salah Coach Indra rekan-rekan semuanya. Ini kesalahan dari federasi dan juga Erick Thohir. Kenapa pelatih yang udah dipecat malah ditugaskan menjadi pelatih yang menangani untuk SEA Games? Ya, saya masih ingat Erick Thohir mengatakan hanya untuk SEA Games Coach Indra ini ya. Nah, dalam beberapa netizen ini juga menyerang Coach Indra, kata-kata sapri dan lain sebagainya. Saya mohon maaf ya buat rekan-rekan semuanya, Coach Indra ini usianya udah 62 tahun rekan-rekan semuanya. Jadi marilah kita berikan penghormatan kepada Coach Indra. Bagaimanapun Coach Indra telah melakukan tugasnya baik beberapa tahun yang lalu, memberikan warna kepada timnas muda ya, baik itu 17 kemudian U23 ya. Ini kita berikanlah penghormatan kepada Coach Indra, karena kesalahannya bukan pada Coach Indra, karena Coach Indra udah tua, usianya udah 62 tahun. Inilah kenapa yang menjadi pangkal penyebab ya PSSI malah menunjuk seorang pelatih yang udah uzur ya, menangani anak-anak muda. Ini nggak cocok ya, nggak matching. Nah, seruan rekan-rekan semua terkait tentang nggak usah nonton timnas itu pasti akan terjadi dan juga banyak sekali yang menyuarakan ini adalah karma dari apa yang telah dilakukan
lakukan PSSI kepada Sintayong pada awal Januari 2025. Nah, ini tidak bisa dilupakan, padahal ini udah 1 tahun loh ya, Januari Desember. Para supporter, para masyarakat, para netizen terutama yang ada di media sosial belum bisa melupakan sakit hati kepada Erick Thohir dan federasi ya. Apalagi John Haiti-nya udah jelas nolak kepada PSSI ketika ditawari untuk melatih timnas Indonesia, tolak dia. Bukan masalah dia itu takut nanti dihajar sama netizen, bukan, karena ya itu perilaku dari federasinya yang saya kira tidak mencerminkan sebuah organisasi ataupun federasi yang sehat. Nah itu udah deh John Haiti-nya, ya alhamdulillah John Haiti-nya tidak menerima di situ. Kemudian masih ditunggu juga Giovanni Van Bronckhorst apakah juga menerima. Jadi ini sebenarnya bukan kesempatan untuk melatih timnas, tapi mengambil apa ya, sesuatu jalan yang rumit kalau buat saya Giovanni Van Bronckhorst ketika menerima pinangan dari Federasi PSSI. Karena apa? Masyarakat kita, netizen kita udah sakit hatinya bukan main kepada Federasi PSSI dan juga Erick Thohir. Namun ya, Erick Thohir ini kan Menpora. Dalam media sosialnya dia di Instagram banyak yang dia itu memang Menpora ya, memposting olahraga SEA Games yang dapat emas. Jadi memang gimana? Harusnya kan dia mundur ya, harusnya mundur dari jabatan PSSI. Namun itu tidak dilakukan. Pernah dikatakan, saya pernah di konten itu ya, ada recording ketua PSSI dan Exco dan juga anggota PSSI makan malam gitu. Dia nggak terpengaruh dengan kritikan kita, kritikan masyarakat ya, dia nggak akan terpengaruh. Inilah yang menyebabkan kenapa Erick Thohir ini diam. Nah, harusnya Anda sebagai Menpora tahu diri bahwasanya banyak sekali, tidak hanya 1-2 ya, tidak hanya 1-2, jutaan masyarakat. Mungkin udah deh kalau dari Sabang hingga Merauke itu udah kecewa dengan federasi saat ini, terutama yang dipimpin oleh Erick Thohir. Jadi mudah-mudahan ada anggota PSSI ya yang menyuarakan untuk ya, anggota PSSI yang menyuarakan untuk kongres luar biasa ya, untuk menentukan ketua umum baru dan juga anggota Exco. Contoh Arya Sinulinga ini adalah tokoh politik masuk ke Exco, enggak pas lah, dia orang politik masuk ke ranah sepak bola. Kalau ada yang juga komentar yang mengatakan Erick Thohir, oh iya kalau dibilang memang main politik juga, karena dia sebagai kemarin menteri BUMN dan sekarang menjadi Menpora, dia bagian dari politik, cuman dia nggak punya partai gitu ya. Dia bermainnya politik di lingkaran politik. Nah, apakah memang PSSI saat ini nggak nyari sesuatu ya dari anggaran yang udah dikeluarkan? Pak Prabowo, saya mohon maaf Pak Prabowo, jangan, udah stop aja anggaran buat PSSI kalau masih kayak gini ya. Stop aja Pak. Eman gitu loh, anggaran ratusan miliar diberikan pada federasi yang nggak becus ngurus sepak bola. Contoh nggak becusnya ketika memilih yang udah kemarin tuh yang gagal siapa sih, lupa, dari Belanda. Sampai dengkul saya sama pelatih dari Belanda. Kenapa? Yang diinterview hanya itu aja yang datang, Patrick Kluivert. Langsung dipilihlah Patrick Kluivert. Ini kan gila ya. Kenapa Anda memilih sesuatu yang dia di Kurakau gagal, masih ada STY, dan Anda melakukan pemecatan pagi-pagi STY? Gila. Naudzubillah min dzalik. Erick Thohir, sadarlah, Anda harus mundur dari ketua PSSI. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini bisa membuka mata kita untuk ke depan ya, untuk sepak bola Indonesia. Kita begini itu bicara begini bukan untuk menghancurkan PSSI, bukan menghancurkan sepak bola Indonesia. Saya adalah supporter timnas Indonesia.
Dari Jakarta, saya J. Lucustan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, ciao.